Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Santi Oktavilia selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Moneter yang saya hormati dan juga Ibu Sri Runtiningsih. Oke baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penugasan PPT dengan judul yaitu Pengaruh Permintaan dan Penawaran Uang Terhadap Inflasi di Indonesia. Oke baik, yang pertama dimulai dari penawaran uang. Apa itu penawaran uang? Yang pertama, yaitu permintaan uang dalam suatu perekonomian merujuk pada kebutuhan masyarakat untuk memegang uang guna keperluan transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. Permintaan ini sangat dipengaruhi oleh pendapatan dan tingkat suku bunga. Di sisi lain, penawaran uang merupakan jumlah uang beredar yang dikendalikan oleh bank sentral. Ketika suku bunga naik, permintaan terhadap uang akan menurun karena biaya untuk memegang uang menjadi mahal, dan sebaliknya. Suku bunga rendah mendorong peningkatan permintaan uang. Interaksi antara permintaan dan penawaran uang ini menjadi salah satu fondasi dalam memahami inflasi. Oke, baik. Selanjutnya ada teori MV sama dengan PY dan pertumbuhan uang beredar. Menurut teori kuantitas uang atau MV sama dengan PY, peningkatan jumlah uang beredar atau M yang tidak diimbangi oleh peningkatan output atau Y akan mendorong kenaikan tingkat harga atau P atau biasa disebut inflasi. Di Indonesia, tren M2 atau jumlah uang beredar luas menunjukkan peningkatan dari sekitar 6.100 triliun pada akhir 2019 menjadi 8.824,7 triliun pada akhir 2023. Lonjakan terbesar terjadi pada tahun 2020 sampai tahun 2021 karena kebijakan stimulus moneter pada saat pandemi. Namun, sejak tahun 2022, pertumbuhan uang beredar mulai melambat seiring kebijakan pengetatan dari Bank Indonesia. Baik, selanjutnya ada perkembangan inflasi di Indonesia dari tahun 2019 hingga tahun 2024. Inflasi di Indonesia mengalami fluktuasi dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2019, inflasi berada di tingkat angka 2,72%, lalu turun drastis menjadi 1,68% pada tahun 2020 akibat melamahnya permintaan selama pandemi. Tahun 2021 mencatat inflasi sebesar 1,87%. Namun, pada tahun 2022 terjadi lonjakan inflasi sehingga 5,51% hingga 5,51% akibat kenaikan harga energi dan pangan global. Respon cepat dari Bank Indonesia dan stabilitas harga pangan berhasil menurunkan inflasi menjadi 2,61% pada tahun 2023. Hingga Mei tahun 2024, inflasi tercatat hanya 1,57% yang menjadi rekor terendah dalam sejarah Indonesia. Baik, selanjutnya ada kebijakan moneter Bank Indonesia. Dalam mengendalikan inflasi, Bank Indonesia menggunakan beberapa instrumen utama, yaitu yang pertama ada suku bunga acuan BI rate yang sempat diturunkan menjadi 3,5% pada tahun 2021 dan dinaikkan kembali ke 6% pada tahun 2023 untuk meredam inflasi. Yang kedua, operasi pasar terbuka atau OMO untuk menyerap atau menambah likuiditas melalui jual beli surat berharga, dan yang ketiga, penyesuaian giro wajib minimum atau GMW Bank Umum yang diturunkan saat pandemi dan dinaikkan kembali saat inflasi meningkat. Ketiga instrumen ini digunakan secara kombinatif untuk menjaga stabilitas harga dan nilai tukar rupiah. Dan selanjutnya ada efektivitas dan dampak kebijakan BI. Ini adalah eh, pembahasan selanjutnya dari topik sebelumnya, yaitu kebijakan moneter yang ditetapkan BI atau Bank Indonesia terbukti efektif dalam menurunkan inflasi dari puncaknya di tahun 2022. Namun, pengetatan moneter ini menimbulkan dampak kelanjutan terhadap ekonomi, seperti melemahnya konsumsi rumah tangga, perlambatan penyaluran kredit, serta penundaan investasi oleh sektor swasta.
Dengan kata lain, kebijakan Bank Indonesia menghadirkan trade-off antara stabilitas harga dengan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, strategi suku bunga tinggi perlu dipertimbangkan secara hati-hati dan disesuaikan dengan kondisi real ekonomi. Oke, baik. Yang selanjutnya adalah sinergi kebijakan moneter dan fiskal. Untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional secara menyeluruh, diperlukan sinergi antara kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dan kebijakan fiskal oleh pemerintah. Contoh nyata adalah pada tahun 2020 saat Bank Indonesia menerapkan kebijakan moneter longgar dan pemerintah menggelontorkan bantuan sosial. Kemudian pada tahun 2022 saat inflasi melonjak, Bank Indonesia menaikkan suku bunga sementara pemerintah menyalurkan subsidi energi dan pangan. Sinergi ini penting untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan inflasi tetap dalam sasaran. Yang terakhir ada kesimpulan dan rekomendasi. Permintaan dan penawaran uang memiliki pengaruh langsung terhadap inflasi, sebagaimana yang dijelaskan oleh teori MV sama dengan PY. Dalam 5 tahun terakhir, Bank Indonesia telah menunjukkan peran penting dalam menjaga stabilitas harga melalui kebijakan suku bunga, OMO, dan GMW. Namun, efektivitas kebijakan ini perlu diimbangi dengan dukungan fiskal untuk menjaga pertumbuhan. Oleh karena itu, kami merekomendasikan agar Bank Indonesia tetap fleksibel dalam dalam menetapkan suku bunga, memperkuat koordinasi dengan pemerintah, serta mengedepankan pendekatan berbasis data agar kebijakan yang diterapkan tepat sasaran dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih jika ada yang kurang, mohon maaf dan apabila ada kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.